Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 5 Februari 2022. Sabtu pertama di bulan Februari yang diinisiasikan sebagai Sabtu para imam. Kita berdoa untuk para imam supaya mereka semakin 3S, semakin setia, semakin suci, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Selamat pesta nama untuk lingkungan Santa Agatha Paroki Bintaro Jaya dan untuk saudari-saudari sekalian yang merayakan nama Santa Agatha. Agatha lahir dari keluarga bangsawan di Palermo, Sisilia, Italia pada tahun 231. Ia bertumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan saleh. Mendengar kecantikan Agatha, gubernur Romawi hendak memperistrinya. Namun Agatha menolak sang gubernur karena ia ingin mempersembahkan hidupnya, kemurniannya bagi Kristus. Penolakan Agatha membuat sang gubernur marah. Ia ditangkap dan disiksa. Dalam penyiksaan ini, Agatha berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah, penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang terimalah jiwaku. Santa Agatha wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Ia dihormati sebagai pelindung para wanita, khususnya mereka yang menderita sakit kanker payudara. Banyak doa penyembuhan yang terkabul dengan perantaraan Santa Agatha, martir Tuhan yang istimewa ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita semua. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, rumah kalwat. Ayo, kira-kira ini rumah untuk apa ya? Rumah kalwat adalah sebutan bagi rumah retret. Kata kalwat diambil dari kata serapan dalam bahasa Arab kulwah, yang berarti sunyi dan sepi. Rumah kalwat dimaksudkan menjadi rumah untuk menyepi, untuk memaknai hidup dan menenangkan diri. Setiap tahun kami para imam mempunyai hak untuk melakukan ini, menyepi untuk memaknai hidup, karya-karya pelayanan,
dan merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Retret bukanlah suatu kewajiban, namun menjadi me time bagi para imam untuk sejenak berefleksi dan memaknai setiap kerja karya pelayanan bersama dengan Yesus Sang Guru. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang mengajak para murid untuk retret bersamanya. Setelah para murid menunaikan karya pelayanannya, mereka menyampaikan apa yang mereka lakukan dan kerjakan kepada Yesus. Yesus mengajak mereka untuk memaknai semuanya itu. Ia bersabda, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Ajakan Yesus kepada para murid ini bukan berarti untuk santai-santai, berleha-leha atau bermalas-malasan selesai menunaikan tugas pelayanan. Tidaklah demikian. Ajakan Yesus untuk beristirahat sejenak, menarik diri ke tempat yang sunyi, adalah untuk memberikan pemaknaan, berefleksi atas karya pelayanan yang telah dibuat dan dilakukan oleh para murid. Mengapa perlu dimaknai dan direfleksikan? Agar kualitas atau bobot dari pelayanan punya nilai dan punya arti. Setiap dari kita saya kira perlu yang namanya me time, waktu pribadi untuk refreshment, penyegaran, dan memaknai hidup ini. Sekarang banyak dari waktu kita dihabiskan dengan hanya memegang gawai, dengan hanya main gadget, menghabiskan waktu dengan searching apapun juga, mencari hiburan dari internet. Saudari-saudara, semoga waktu refreshment kita adalah waktu teduh, saat hening bersama dengan Tuhan untuk mengalami kasih-Nya. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, tahun lalu Gereja Kuskupan Agung Jakarta mengadakan tahun refleksi. Tentu bukan tidak ada kegiatan, gak ada karya, gak ada pelayanan apapun. Tahun refleksi mengajak kita untuk mengendapkan peziarahan gereja selama Ardas 2016 sampai dengan 2020 tentang mengamalkan Pancasila. Setelah berefleksi bersama, kini saatnya kita mengimplementasikan arah dasar Kuskupan Agung Jakarta 2022 hingga 2026 nanti, yang mengajak kita untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.